Ini Nyai ini menyiram dengan seketika mengambil air. Beliau mengatakan namanya Ratu Angin-Angin. Ulurkan tangannya. Ya. Oh iya. Karena kekuatan Prabu Siliwangi itu bagaikan angin. Bagaikan angin. Tidak terlihat tapi cepat. Apa ada keterkaitan tempat ini dengan para wali? Ada, karena tuanku Kian Santang menjadi anak yang baik, Wasunda. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap tayangan terbaru kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Dan saat ini saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami sudah berada di sebuah tempat di Bogor. Ya. Nama tempatnya adalah Petilasan Eyang Ranggagading. Konon kabarnya Eyang Ranggagading ini adalah seorang mahapatih dari Prabu Siliwangi yang ke-9. Tempat ini memiliki aura mistis yang sangat kuat karena sering didatangi orang-orang untuk berziarah. Nah, yang uniknya di dalamnya itu nanti biar Sobat Mata Langit lihat, ada semacam petilasan tapi atasnya nggak pernah tertutup, Panglima. Iya, Setiap benar. dibangun genteng atau atap selalu rubuh. Jadi akhirnya dibikin bolong gitu aja. Nah, sebelum kita masuk menemui kunciannya, Panglima boleh tolong disampaikan ke Mata Langit, apa sih energi yang ada di sini dan aura apa yang dirasakan? Saya merasakan frekuensi getaran aroma sangat wangi ya. Yang saya tangkap di sini ini aroma sangat wangi. Saya seperti melihat ada seorang syekh berjubah putih, bersorban, lagi duduk bersila seperti orang lagi bersemedi ya, atau tirakat. Dan saya melihat lagi ada sosok seperti ular besar juga di sini yang menjaga tempat ini, dan ada sosok harimau juga. Saya merasakan itu, dan saya melihat di daerah sini juga ada seperti sosok ratu ya. Sosok ratu yang sangat cantik, dan saya melihat seperti ada satu senjata seperti Kujang. bukan kujang, apa namanya ya, yang bulat kayak pentungan itu, yang seperti di Gada. batu tulis tadi. Nah, seperti gada. Untuk lebih jelas lagi nanti kita lihat lagi apa saja di dalam sana ya, karena banyak sekali ini benda pusakanya juga. Gitu ya. Saya melihat seperti ada Istanbul juga berwarna kuning, Al-Quran kecil. Jadi ada tombak juga yang menancap di tengah petilasan. Bayangan saya itu seperti itu. Berarti energinya positif ya, Panglima Iya. ya. Ya, oke Sobat Mata Langit, sesaat lagi kita akan masuk menemui kunciannya dan akan meminta informasi penjelasan tentang sejarah dari tempat ini. Assalamualaikum. Ya. Ini Ya, adalah ya. kunciannya. Assalamualaikum, ini Selamat Kang Ajat namanya. Boleh masuk Kang Ajat ya? Ayo masuk. Ya. Ya Sobat Mata Langit, ini adalah petilasan Ya, Pak. dari Eyang Ranggagading yang tadi saya ceritakan. Setiap dipasang atap selalu rubuh ya Kang? Kang, bisa diceritakan nih supaya Sobat Mata Langit paham. Iya. Sejarah dari tempat ini, kenapa dibangun petilasan ini? Dan petilasannya apakah benar ini adalah petilasan Mahapati Eyang Ranggagading? Ya, insya Allah benar. Di sini tempat pemusyawarahan, pemutusan dulunya. Waktu kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Maksudnya rapat pemerintahan di sini gitu? Iya. Oh iya. Ya. Oh ya, ayahnya Kang Ajat ini adalah kuncian dari
petilasan ini dan diturunkan ke putra beliau. Ya. Dia paling lama hampir 40 tahun lebih. Jadi memang benar ya, tempat-tempat petilasan, tempat sejarah itu kuncinya tuh selalu turun temurun. Jadi harus yang ada aliran darah gitu ya. Insya Allah gitu. Terus ini banyak orang yang datang kemari itu untuk apa aja sih Kang? Mereka itu Ya berziarah. ziarah. Hari apa aja mereka datangnya? Nggak tentu. Kalau informasi yang saya dapatkan ini kan petilasan ya, berarti artinya bukan makam ya? Bukan makam, bukan petilasan. Berarti beliau dulu pernah melakukan kegiatan di sini? Disinyalir dulunya ini tempat pemusyawarahan, pemutusan Tempat memutuskan perkara. Oh, apa macam pengadilan gitu? Iya, perkara kerajaan gitu. Pengadilan kerajaan tuh di sini. Kalau ada orang yang salah diadili di sini. Iya, perkara apa aja gitu. Tapi kenapa dibangunnya seperti seolah-olah ada makam gitu, Kang? Ya, itu hanya bapak saya yang tahu. Terus ada berapa nih? 3 buah batu. 3 buah batu. Ada cerita khusus nggak tentang ini, Bang, Kang? Ini kalau nggak salah dari batu tulis. Batu ada Gajah hubungannya Mada. dengan batu tulis ya? Ada orang tua yang bawa dia. Terus kalau tadi kan dari luar sudah terlihat beberapa sosok. Nah, kalau yang di dalam ini, apakah ada sosok yang dilihat lagi Panglima dan energinya seperti apa? Ya kalau saya memang merasakan di sini ada energi yang sebenarnya ini tempat cocok untuk tempat tirakat ya. Tempat tirakat, tempat semedi, tempat memperdalam keilmuan. Saya merasakan ada frekuensi aura yang tenang, tapi seperti nancep ke dalam kolbu, ke sanubari gitu ya di tempat ini gitu. Kalau saya melihat kayak seperti di sini tuh banyak kayak santri gitu. Banyak santri berpakaian putih yang berada di sini. Saya ngerasakan itu, ya kan. Jadi apakah di sini sebuah pesantren, Bang Lima? kalau pesantren bukan sih. Jadi lebih ke tempat seperti tirakat. Jadi tempat mengamalkan sebuah doa, ilmu. Saya merasakan ada hawa itu di tempat ini, ada getaran itu. Saya melihat juga ada sosok yang sangat besar sekali. Seperti memegang senjata gada ya, palu gada berdiri. Dia pakai perisai di lengannya sini seperti gelang tangan, tapi yang di bahu yang ditempel itu pakai mahkota, pakai pegang seperti palu gada begitu berdiri. Itu sangat besar, orangnya sangat besar, mungkin Setinggi apa? hampir setinggi ini. Berdiri di sini posisinya, berdiri di sini. Jadi dia seperti begini nih gayanya nih. Nah begini. Dia pakai mahkota begitu, pakai apa Dia di sini. penjaga tempat ini ya? Ya kemungkinan seperti itu. Terus saya Tapi melihat, tunggangannya gajah saya lihat. oh ya, ada gajah juga. Nah, ada gajah dan di sini juga ada harimau, ada kakek-kakek tua. Saya lihat pakai tongkat. Tongkatnya seperti terbuat dari gading gajah. Habis itu tadi saya sebelum masuk saya mencium seperti ada ikan emas besar. Saya nggak tahu ikan emas itu apa gitu ya, tapi aroma amis, saya mencium aroma amis, aroma ikan emas. Hubungannya apa dengan ikan emas itu nanti mungkin kita bisa melakukan mediumisasi ya untuk mendesiknya lebih jauh Iya, ya tentang benar. misteri Misteri dari tempat petilasan ini. di Naga Gading ini. Nah, terus saya lihat di situ ada gentong tuh, Kang, warna kuning. Itu untuk apa? Atau isinya air apa ya? Air biasa kan ke ziarah dia Oh iya, iya. minta air. Untuk obat ya? gitu. Bisa untuk obat. Karena air kalau sering didoakan kan memang ada energinya sih. Karena di sini itu banyak dia. orang yang sering tidak akan baca-baca doa, dia airnya energinya bagus. Nah ini yang masih misteri nih, Kang. Kenapa ini setiap dipasang atapnya tuh nggak pernah tertutup, selalu bolong gini? Iya. Jadi pernah Apa memang nggak pernah ditutup, Kang? Apa pernah ditutup? Pernah Pernah gimana dulu ceritanya? ditutup, tapi dia Ambruk. jebol lagi. Oh. Ambruk. Kena Jebrol, bener-bener jebrol sampai jatuh gitu. kena angin ke atas gitu. Terus dibangun Nyembur. lagi. Oh, nyembur ke atas. Nyembur ke Oh, bukan dari atas ke bawah, bukan. Ke atas. Nyembur ke atas. Berarti kayak ada dorongan dari bawah. untuk Iya. Oh, gitu. Ini misteri. Makanya tidak yang harus pernah kita di pecahkan ini ya. nih. Ah. Berapa kali sempat dibangun atap lagi setelah kejadian itu? Cuma 1 kali. Sekali dibangun, Nah, habis itu ditutup. diputuskan untuk tidak Tidak dipasang atap. Iya, iya. Nah, setelah Mungkin tidak biar dipasang menyatu atap, dengan alam ya, Kang. Iya. Kalau suara-suara mah ada. seperti apa suaranya? Suara kalau malam kadang suara orang melangkah gitu. Nah, tapi
Nggak ada. orang. Waktu itu Kang Ajat sendirian. Iya, sendirian. Kalau yang kayak orang ngetok pintu itu pernah nggak Kang? Pernah, sering. Terus Dibuka nggak ada orangnya. nggak ada orang, kayak ada mobil gitu. Duk mobil. Pas dilihat nggak ada mobil. Terus apa lagi Kang? Nih tadi Terus sosok ini- yang dilihat Pak Lima tadi apa pernah ditampakin? Ada sebagian gitu. Sebagian yang peziarah mungkin ya. Nah cerita dari peziarah ada nggak yang menarik gitu yang Akang bisa ceritakan? Katanya sih pernah dia lewat sini. Ini bukan bangunan begini. Kayak megah. Dari pandangannya si Dari peziarah pandangan itu dia. beda ya nggak seperti itu. Cuma itu kan susah gitu. dibuktikan ya, Susah kan? dibuktikan. Itu mungkin sifatnya lebih ke batin ya. Ah. Semua orang punya cerita Punya sendiri-sendiri. cerita sendiri. Terus kadang-kadang macan yang di depan tuh katanya hidup. Oh, ada yang pernah melihat Ada dia yang hidup? pernah melihat hidup gitu. Kalau nggak salah seperti ini nih. Matanya hitam. Iya. Ya. Hitam sama putih. Iya. Sampai dia nggak berani lagi melewat sini. Oh. Ada lagi yang bisa diceritakan Kang? Terus di sini nggak ada di Google Map. Itu juga misteri dari tadi. Itu kan driverku mau kemari. Apa? Kok aku merinding ya ngomongnya. Petilasan Rangga Gading nggak ada. Apa namanya ya? Rangga Gading doang. Tapi ada bukan di sini di kota lain gitu. Kenapa kok bisa nggak ada di Google Map? Kurang tahu. Itu memang- Karun yang tahu. Memang nggak Tapi terdeteksi Kang ya? Dia sekali-kali muncul Di map. di map. Tapi kadang-kadang hilang. Bukan Rangga Gading. Jadi Villa Bukit Angin Villa Bukit Angin namanya. Villa Bukit Angin tapi nyampainya kemari. di sini. Iya. Kalau ada di sini kan ada Villa Bukit Angin gitu di sini. Oh, di bawah kali ada villa, bukan ini titiknya. Titiknya ini gitu Villa ya. Bukit Angin. Wow. Ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan semburan itu kan. Kayaknya Apa kita- dibilangnya Villa Bukit Angin ya? Oke, kalau begitu kita lakukan mediumisasi. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah mendapatkan informasi dari Kang Ajat sebagai kuncen dari tempat ini. Dan untuk membuktikan serta menelisik lebih jauh tentang misteri dari petilasan Eyang Rangga Gading ini, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Ya, di sini ada Pak Ade. Ini adalah tim dari Kang Ajat yang sering juga menjaga tempat ini, nginep di sini. Ya, bisa ceritakan ada pengalaman mistis apa selama menjaga tempat ini? Ya pengalamannya sih baru-baru ini aja ya, 3 hari yang lalu gitu. Waktu berdoa di depan situ, di depan makom, ya tiba-tiba nggak tahu ada angin apa tuh masuk ke dalam kencang banget. Ya dari atap ke bawah gitu, nerobos kencang banget kena tubuh saya gitu. Nah kalau pengalaman mistis itu banyak di sini. Jadi seperti kita sendiri tapi seakan-akan berada di ruang banyak orang, banyak santri gitu ya. Ya itu ya yang dirasakan ya selama ini di sini semenjak dari dulu. Itu Kalau aja. tadi saya melihat yang Pak Ade ceritakan seperti datang angin, itu saya lihat seperti ada satu tombak benda pusaka, tapi perwujudannya itu naga putih. Naga putih dia dari atas langit itu turun ke bawah masuk dan menancap di Oh situ. gitu. Jadi dia seperti ingin menyapa gitu. Ya baik, Sobat Mata Langit, kita segera akan melakukan proses mediumisasi. Silakan Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillah. Allah. Bercahaya tadi ya barusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengan siapa ini? Boleh. Suaranya bisa dikencengin Nyai. Nyai aparatur saya panggil. Suaranya emang begini. Oh, suaranya memang kecil ya. Suaranya lembut banget. Iya. Boleh panggil siapa kita? Silahkan, apa saja. Namanya siapa? Namanya
Saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya tadi mencium aroma bunga melati yang sangat harum pada saat Nyai melintas. Hubungan Nyai di petilasan ini apa? Boleh saya tahu, maaf? Hubungannya ya, saya ya di sini. Apakah ini tempat tinggal Anda? Iya. Oh, tempat tinggal Anda di sini. Iya. Hubungannya Nyai itu di sini tuh sebagai apa gitu? Kenapa Nyai tersenyum? Kenapa tidak dijawab pertanyaan Panglima? Apakah ada rahasia yang kita tidak boleh tahu? Disembunyikan juga pasti akan terbuka. Kalian datang ke sini memang sudah Ditunggu. diberitahu bahwa kalian akan datang. Oh gitu. Padahal kita rencananya mendadak loh Nyai. Nyai boleh ceritakan nggak tentang petilasan yang Rangga Gading yang sering didatangin orang untuk berziarah dan bertirakat? Itu kenapa sih kok dibangunnya seperti itu? Atapnya bolong kenapa sih? Sudah diberitahu. Sudah beritahu sama siapa, Nyai? Kita kan langsung pengen dengar dari Nyai. Tadi sudah diberitahu, bukan? Belum. Belum. Kekuatan apa yang ada di sana? Kita butuh penjelasan dari Nyai untuk bahan pembelajaran bagi pemirsa Mata Langit. Agar kita sama-sama bisa mempelajari sejarah dan menghargai leluhur. Itu maksud kami, Nyai. Bisa tolong Nyai jelaskan? Biarkan seperti itu, menghadap ke langit. Biarkan bersatu dengan alam. Oh, ini yang beliau bilang Panglima udah tahu. Tadi Panglima sempat menyebutkan, oh jadi dibuka tuh biar dekat dengan alam. Angin. Saya adalah ratu angin-angin. Ratu angin-angin. Oh, jadi tahu deh sekarang. Mau kemana? Biarin. Ayo, Pak. Ayo. Nggak mungkin ada yang mau ditunjukin sama beliau. Ini Nyai ini menyiram dengan seketika mengambil air. Beliau mengatakan namanya Ratu Angin-Angin. Ulurkan tangannya. Ya. Oh iya. Kamu mengenal saya, bukan? Saya mengenal. Saya tidak mengenal, tapi saya melihat tadi. Karena saya mencium aroma yang sangat wangi. Panglima bisa jelaskan ke Sobat Mata Langit sosoknya itu seperti apa? Kalau saya lihat berbaju putih, berbunga melati banyak. Rambutnya Mahkota. panjang. Sini adalah perbukitan yang tenang sekali. Di sini adalah perbukitan yang tenang. Iya. Sangat tenang. Jangan biarkan tertutup. Jangan biarkan tertutup. Biarkan terbuka, menyatu dengan alam. Karena kami lahir dari alam. Di Seperti yang sini hanya sebagai wadah kekuatan. Karena disinilah keturunan Tuanku Prabu mempelajari ilmu-ilmu bela diri. oh, semacam padepokan gitu Nyai. Pusat pelatihan Perburuan. prajurit kami ada di sini. Di sini adalah tempat untuk orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang membangkang. Kami hukum di sini, tapi kami akan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana cara menghukumnya waktu itu? Kurung dalam ruangan yang sepi. Kan begitu, Tuan?
Apa saja kesalahan yang mereka perbuat sehingga mereka dihukum di sini? Berkhianat. Berkhianatnya dengan siapa? Mereka yang mengatasnamakan kepentingan dirinya sendiri, mengatasnamakan tuannya, memeras, Berarti memperdaya orang-orang yang lemah, memperdaya wanita-wanita cantik untuk dijadikan budaknya. Saya tidak suka. mereka bilang ini disuruh sama Prabu, padahal enggak ya? Iya. Nah, dihukumnya itu selama berapa lama? Selama mereka tidak berdaya dan sadar akan perbuatannya. Apakah pasti selama dikurung di sini dididik sehingga setiap keluar pasti akan menjadi lebih baik, Nyai? Iya, sudah dipastikan itu. Ada pesan gak, Nyai, untuk kami para peziarah ini? Gunakan tempat ini sebagai cerminan hati kalian. Cermin itu bukan untuk melihat wajahmu, tapi lihat hatimu yang buruk dan yang baik. Mana yang lebih baik agar kalian menjadi orang yang tenang dan bahagia. Jika kalian tenang, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi bukan dari tempat ini, tapi di sini tempat yang paling tenang untuk menenangkan diri. Kalian tahu siapa pemilik kekuatan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu, tapi sosok siapa yang menjadi pemimpin di sini pada zamannya dahulu? Wujud sosok seperti kalian yang pernah hadir di tempat ini. Siapa maksudnya? Prabu Siliwangi? Kalian di sini tapi kalian tidak tahu ini siapa. Saya melihat sosok kakek-kakek bertongkat, Kakek-kakek bertongkat? berjubah. Kakek pengajar di sini ya, pengajar para santri. Beliau Bangsa Jin yang Oh, mengajar. Bangsa Jin, oke. Kakek tadi ya tiba-tiba masuk, mungkin ada yang mau disampaikan, Kak? Tempatnya panglima perang kesayangannya Prabu Siliwangi. Iya. Panglima ini yang dipercaya untuk menjaga Tuanku. Siapa nama aslinya panglima perang ini, Kak? Kalian selalu ingin tahu Kita cuma pengen belajar sejarah, Kak. sejarah akan menjadi pembelajaran yang harusnya bisa digunakan untuk memperbaiki keadaan saat ini. Iya, betul. Tapi yang terjadi tidak. Tuanku Ya. Kian Santang, Tuanku Kian Santang. dia di sini. Oh, dia ada di sini, beliau. Apakah ada yang mau beliau sampaikan? Dia tidak akan ingin berbicara, tapi dia selalu datang ke tempat ini. Oh, Raden Kian Santang sering datang kemari. Apa yang beliau lakukan di sini? Memang di sini tempat beliau belajar ilmu kanuragannya. Kekuatan Malapati ini sangat kuat. Dia adalah panglima kepercayaan Prabu Siliwangi. Tapi Malapati Rangga Gading. Kenapa beliau? kenapa disebut Gading? Karena dia Kenapa? selalu mengendarai Gajah. seekor gajah.
Kenapa disebut Rangga Gading, pakai gading? Karena beliau mengendarai seekor gajah. Iya, tadi saya udah melihat gajah di depan. Iya, ya. Gajah, 2 ekor gajah yang besar. Iya. Kakek yang pakai tongkat dari gading ya? Iya. Kek, kenapa sih tempat ini susah dicari di Google Map, Kek? Ya tidak bisa, angin tidak terlihat. Tapi kan kalau orang pengen ziarah jadi bingung, Hanya Kek. dengan jiwa Angin seperti itu. orang ini. Jadi walaupun nggak pakai Google Map, kalau emang hatinya di sini pasti akan sampai ya, Kek? Dia itu bisa tahu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh kemari ya, Kek? Nama angin di sini pasti akan muncul. Sebut nama angin di sini, namanya apa? Karena kekuatan Prabu Siliwangi itu bagaikan angin. Bagikan angin. Tidak terlihat tapi cepat. Apa amalan-amalan yang membuat beliau dulu sakti? Apakah gurunya, kan setiap orang yang sakti itu harus mempunyai guru. Iya. Tanpa guru kan tidak bisa ya, berarti kan beliau ada gurunya gitu. Apa gurunya dari lingkungan kerajaan juga, apa dari makhluk yang tidak terlihat kayak? Dia berada di dalam kegelapan selama 40 hari. 40 hari. Dalam Maksudnya kegelapan. bersemedi 40 hari atau Iya, betapa. bertapa? Di mana bertapanya kok boleh tahu? Dalam kegelapan Mm-mm. di pinggir laut. Pinggir laut. Daerah mana? Apa ada keterkaitan tempat ini dengan para wali? Ada sangat sekali. Bisa diceritakan, Kek? Seperti Gunung Jati, Kalijaga, dan yang lain-lain kayak. Iya, ada kaitannya. Mm-mm. Karena tuanku Kian Santang menjadi anak yang baik karena beliau. Mm-mm. Kau datanglah ke daerah Pasundan. Kakek, ada siapa yang masuk, Kek? Harimau. Iya, dialah pendekar di sini. Oh, pendekar di sini. Tidak apa-apa. Gak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Kalian di sini sambut dengan baik. Kalian disambut dengan baik katanya. Bicaralah. Iya. Iya. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Siapa nama Anda? Saya Harimau Putih. Harimau Putih yang menjaga tempat ini. Iya. Sebentar ya, kakaknya nih ada pesan. Bukan jiwamu dengan alam. Iya. Jangan terpancing oleh api. Iya. Itu kenapa saya berikan air Iya. pada kalian. Itu adalah Untuk penyejuk, pendingin. ya, Iya. dan itu adalah sumber kehidupan Sumber untuk kehidupan. kalian. Betul, air emang sumber kehidupan, Kek. Dan itu adalah penyejuk karena air di sini sangat sejuk. Iya bener, sejuk banget, airnya tadi dingin. Hati kalian akan tenang. Iya. Saya Pergi. Iya. Biarkan dia menyampaikan apa yang harus Iya. disampaikan. Baik, Kek, terima kasih. Assalamualaikum. Kakek sudah datang menjelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harimau Putih benar. Iya. Anda punya nama? Saya yang jaga di sini. Menjaga sini. Oh iya, Anda yang jaga di sini. Sudah berapa lama menjaga tempat ini? Sudah lama saya di sini. Berapa tahun? Sudah berabad-abad. Tugasnya Aki di sini sebagai penjaga apa? Petilasan. Saya diutus oleh raja kami. Rajanya Prabu Siliwangi. Ya, Diutus untuk Paduga Prabu Siliwangi, Ratu Haji. Ratu Haji. Iya, Ratu Haji itu siapa? Prabu Siliwangi. nama lain beliau ya? Iya, Disebut Ratu Haji.
Kenapa tempat ini harus dijaga? Banyak yang harus dijaga. Yang Rangga Gading ini salah satu Mahapatih Panglima Perang beliau dulu ya, yang paling beliau andalkan. Dia orang kepercayaannya. Oh, orang Jadi kepercayaan. beliau pada masanya itu memang dipercayakan sebagai pemimpin perang. Apakah dulu pernah berperang dengan kerajaan mana gitu yang beliau pimpin? Aki, bisa duduk nggak, Ki? Kerajaan Majapahit pernah. Majapahit pernah. Karena tempat ini bagaikan surga dunia. Ya sangat subur. Tanahnya subur untuk hasil buminya gitu ya? Ya. Banyak para raja-raja ingin menguasai Pajajaran. Raja dari kerajaan lain ya? Ya. Kalau ada yang ingin menguasai berarti harus berhadapan dengan yang Patih Rangga Gading ya? Seperti apa kesaktian beliau, Ki? Sangat sakti. Sebagian ia turunkan kepada Raden Kian Santang. Raden Kian Santang itu siapanya yang Rangga Gading? Anak dari Prabu Siliwangi Ratu Haji. Anda mendampingi kerajaan selain Mahapatih, siapa lagi yang Anda dampingi? Saya ditugaskan menjaga tempat ini. Cuma tempat ini saja. Lah, tempat ini kan Selain Anda yang berada di sini ada siapa lagi yang jagain selain yang Anda jaga siapa? tempat ini? Masih banyak. Masih banyak ya? Itu orang pernah melihat seperti ada harimau berkeliaran di jalan, itu apakah Anda pada saat itu? Ya. Kenapa Anda memperlihatkan wujud kepada dia sehingga dia tidak berani lewat lagi ya? Jika ada niat tidak baik, kami akan mewujudkan. Oh. Jadi artinya tidak semua yang lewat pasti akan ditampakin ya, Ki? Itu petilasan tidak boleh tertutup biar menyatu dengan alam, maksudnya seperti itu gitu. Apa yang mengakibatkan ambruk itu sehingga ada kekuatan seperti menyembur itu? Itu kekuatan apa itu yang bisa membuat semburan ke atas? Anehnya tuh bukan ke bawah loh. Kalau Kekuatan ambruk kan ke bawah kekuatan kesaktian apa yang bisa membuat Akan menyatu dengan alam. itu? Siapa yang membuat ambruk, Ki? Boleh saya tahu? Seekor naga. Itu naga penjaga di tempat petilasan ini juga, Ki? Waktu itu Pak Ade lihat masuk ke dalam petilasan. Apakah benar naga itu masuk ke dalam petilasan? Apa saja yang ada di dalam petilasan itu, Ki? Selain naga. Matamu akan tersilau jika melihat di sekeliling ini. Banyak apa di sini? Benda pusaka atau mustika? Emangnya tempat benda-benda pusaka dan mustika itu milik siapa? Karena tempat ini tempat para prajurit berlatih. Tempat para prajurit berlatih, makanya banyak benda pusaka ya. Benda pusaka itu yang dulu dipakai berperang ya, Ki? Ya, Apakah ada orang yang datang kemari pengen mendapatkan benda itu, Ki? banyak. Oh gitu. Bukannya datang kemari untuk ziarah, Ki? Tirakat. Setiap orang datang kemari dengan berbeda-beda keinginan. Boleh kita berbicara dengan naganya? Oke. Saya tolong panggil naganya nggak, Ki? Allah Akbar. Ya, Sobat Mata Langit, Panglima sedang mencoba menarik naga yang tadi dilihat oleh Panglima dan dirasakan oleh Pak Ade untuk masuk ke badan mediator. Sepertinya sosok itu sudah mulai Assalamualaikum masuk warahmatullahi ke wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar Anda sosok naga yang dilihat Panglima tadi masuk ke petilasan? Kalau boleh tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya cuman pengen mempelajari sejarah dari petilasan ini. Dan kebetulan saya melihat. Apa yang kalian cari? Kami hanya ingin menguak sejarah dari tempat ini. Karena menurut saya tempat ini bersejarah dan sangat bagus, energinya positif. Tapi kok tidak banyak orang yang tahu. Bahkan mencari di Google aja nggak ketemu lokasi ini gitu. Tergantung dari hati. Seperti engkau. Mencari ke tempat ini sudah dituntun kemari. Iya. Ya. Kita bingung sekali. Ada nggak pesan-pesan buat kita atau yang menjaga di sini, Kang Ajat dan Ini ada Kang Ajat sama Pak Kang Ade. Waktu Pak Karena Ade beliau kan malam-malam. lebih sering di sini. Iya. Mungkin ada sesuatu pesan-pesan yang memang ingin disampaikan. Seperti apa? Apakah Anda yang datang ketika Pak Ade tirakat tengah malam itu? Ya. Ini Pak Ade sempat merasakan waktu Anda datang masuk ke petilasan. Apakah memang tempat Anda di petilasan itu? Atau sedang berkunjung kemari? Aku sedang berkunjung. Oh, sedang berkunjung. Kalau asalnya dari mana? Saya dari laut. Dari laut? Dari laut. Oh, laut mana? Rahasia ya? Lalu apa yang Anda lakukan di sini? Karena saya masih ada hubungan. Anda ada hubungan dengan Baginda Ratu Haji. Baginda Ratu Haji, berarti Prabu Siliwangi. Apa hubungan Anda dengan Baginda Ratu Haji? Anda kan seekor naga, sedangkan Baginda Ratu Haji seorang manusia. Kedekatan batin. Ya. Apakah Anda salah satu kendaraan buat beliau berperang juga? Benar. Kendaraan untuk Prabu Siliwangi ya? Bukan untuk Eyang Ranggagading. Prabu Siliwangi. Bagaimana caranya beliau mengendarai Anda? Di alam gaib atau di alam nyata? Dia masuk ke dalam alam kami. Oh bisa ya? Prabu Siliwangi berarti beliau sangat sakti ya? Beliau bisa masuk ke alam jin. Iya. Apa yang dipelajari seseorang hingga bisa masuk pindah ke alam jin? Apa ilmu yang dipelajari itu? Dan siapa yang mengajarkan ilmu tersebut? Para wali atau siapa? Para resi. Para resi. Iya. Berarti ilmu terletak pada resi. Iya. Sehingga diajarkan kepada para raja, seperti itu. Iya. Karena para resi hidup dengan bertapa. Oh iya, resi kan bertapa ya? Iya. Apakah bisa andaikan ada seorang yang bukan turunan raja, bukan terah raja mempelajari ilmu itu? Apa khusus untuk raja? Bisa. Bisa. Apa syaratnya? Tapi di sekarang tidak ada yang mampu. Oh, zaman sekarang nggak ada yang mampu. Ada pesan apa nih untuk penjaga tempat ini? Kenapa badannya bergetar, Panglima? Apa ada yang mau masuk lagi? Biarkan tempat ini menyatu dengan alam. Oh ya baik. Jadi jangan pernah dibangun atap ya. Jangan pernah kau tutup. Itu pesan untuk kuncennya. Kalau pesan untuk peziarah apa? Yang datang kemari. Sucikanlah hati. Niatkanlah dengan baik, maka kau akan tertuntun sampai dengan sini. Itu yang saya lihat pakai palu gada yang tinggi Nah, besar itu. itu siapa? Siapa kek? Itu tangan kanan dari Rangga Gading. Wah, tangan kanan dari Rangga Gading katanya. Sangat besar sekali ya. Orangnya sangat besar ya, tinggi besar. Oh, berarti beliau tinggi banget ya. Besar. Kalau naik gajah mah nggak perlu pakai ini, langsung bisa lompat. Nggak perlu pakai tangga naik gajah. Iya, bisa langsung lompat kalau naik gajah.
Gajah itu karena dulu ini kerajaan gajah. Dulu sini kerajaan gajah. Dijuluki kerajaan gajah. Iya. Kenapa dijuluki kerajaan gajah? Lantas menjadi kerajaan Pajajaran. Heeh. Siliwangi. Ceritanya gimana, Kek? Biar kita tahu, Kek. Raja Galuh, kerajaan Galuh. Namanya kerajaan gajah, kerajaan Galuh. Iya. Sudah cukup kayaknya Panglima ya? Ya Sobat Mata Langit, kita sudah menelisik tempat ini, sudah melalui proses mediumisasi. Kita juga sudah ziarah tadi, bahkan kita sempat diberi air yang ada di sini sebagai sarana untuk cuci muka, dan memang airnya sangat sejuk. Itu ada filosofinya yang tadi sudah disampaikan oleh mediator. Nah, Panglima bisa sampaikan kesimpulan dari penelisikan kita hari ini, silakan. Ya, kesimpulannya kalau menurut saya intisarinya itu adalah kita harus menghargai siapapun, termasuk bangsa jin yang tidak terlihat oleh manusia biasa, seperti itu ya. Jadi harga menghargai itulah yang membuat kita itu bisa hidup rukun, hidup tenang, damai, dan selalu menjaga, apalagi namanya seperti petilasan, prasasti sejarah yang memang ada cikal bakalnya dulu, sangkut pautnya dengan para leluhur raja-raja daripada Siliwangi dan Pajajaran. Jadi menurut saya kesimpulannya, kekuatan adalah doa, banyaklah berdoa, bertirakat, beramal yang soleh, berbuat kebajikan. Insya Allah kita akan dibantu di mana saja pun kita berada, dan Allah selalu memberi pertolongan terhadap kita khususnya. Seperti itu menurut saya. Amin ya rabbal alamin. Ya Sobat Mata Langit, semoga penelisikan kita hari ini bermanfaat dan ada bahan pembelajaran yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sekarang. Dan jangan lupa untuk Sobat Mata Langit, saya ingin dukungan dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada tayangan baru dari kami. Akhirnya saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami pamit dan kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.